sahabat Nusantara dimanapun berada, marilah kita tegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, dan jangan lupa bahwa kebetulan yang harus kita pahami adalah tentang Ba'alwi ini adalah, kalau menurut Abah, adalah sudah darurat ya. Karena kalau Abah sekarang, kalau pengakuan mereka sahabat bahwa apakah itu tentang Faqih Muqaddam bisa mi'raj 70 kali, Abah nggak peduli, silakan saja kalian mengakuinya seperti itu ya. Dan kalaupun ada yang percaya, ya silahkan saja, itu semua. Ataupun mereka bisa menurunkan rantai dari emas, ya silahkan saja. Kalau ada yang mempercayainya, ya silahkan saja. Jadi ya, ataupun barangkali bisa memadamkan api neraka, ya silahkan saja. Karena segalanya apa yang kau ucapkan akan kau bertanggungjawabkan, ya. Tetapi dari sekian banyak kisah khurafat mereka, ya, dari semua, kalau Abah nggak terlalu khawatir dari semua ya, karena insya Allah orang Muslim Indonesia ini adalah cerdas dari semua. Mereka-mereka yang bodoh sekalipun akan menyaring dan menilai sendiri. Tapi yang menurut Abah bahaya sahabat adalah tentang terancamnya negara kesatuan Republik Indonesia. Karena sudah silakan dirasakan sendiri ya, kenyataan yang ada sekarang, bahwa pengakuan mereka kepada Indonesia ya, sampai mereka mengatakan bahwa Indonesia adalah pintu Aulia Tarin. Ada lagi pernyataan bahwa Indonesia adalah milik Aulia Tarin. Pernyataan bahwa sesungguhnya bahwa mereka mengatakan pengklaiman ya kepada lambang-lambang negara. Kalau menurut Abah ini yang bahaya ya sahabat. Maka oleh karena itulah, kalau untuk malam hari ini, kalau kemarin Abah menganjurkan kepada para ulama untuk silakanlah berkiprah sedikit buatlah video singkat, buatlah bantahan-bantahan kepada yang berkaitan dengan khurafat. Kalau itu tidak terlalu membahayakan, insya Allah orang kita adalah dewasa dalam memahami segalanya. Tapi Abah berdiskusi, berteleponan dengan beberapa teman, Zoom dengan beberapa intelektual, ya, dengan ahli sejarah, dengan segala. Ini yang bahaya adalah pengklaiman bahwa Indonesia adalah milik mereka, ya sahabat. Bahkan dengan nyata-nyata mereka adalah menyatakan bahwa kalian adalah kami adalah tuan-tuan kalian. Ini adalah pernyataan yang sangat menyakitkan ya sahabat. Terlebih lagi dengan pengklaiman tentang kemerdekaan, adalah mereka adalah berjuang untuk bangsa ini. Tetapi fakta yang sejarah kita sangat paham dari semua. Siapa Ba'alwi ini juga dari awal. Kapan mereka didatangkan ke sini oleh Sonokorgronya, dan bagaimana peran Habib Utsman bin Yahya. Jelaslah sebetulnya sahabat bahwa sesungguhnya mereka adalah Ba'alwi ini adalah sahabat-sahabat di Belanda dari awal. Dan inilah yang tidak boleh, yang sekarang mereka justru dulu adalah pada saat Indonesia ingin merdeka, Habib Utsman bin Yahya justru membuat kitab Manhajul Istiqomah, melarang para pejuang Indonesia untuk berjuang, melarang para ulama Indonesia untuk berjuang, dan menganggap perjuangan mereka adalah gurur. Ini adalah menurut Abah adalah awal bahwa pengklaiman mereka adalah yang sangat salah. Tapi fakta sejarah membuktikan, silakan cek ya sahabat di mungkin Anda bisa masuk ke situsnya Universitas Leiden di Belanda, tentang siapa Habib Utsman bin Yahya, bagaimana beliau mendapatkan penghargaan daripada Ratu Helmina, mendapatkan hadiah adalah berupa salib berkepala singa. Ini kan fakta yang nyata dari semua. Nah sekarang mereka tidak boleh mengakui bahwa negara ini hasil kemerdekaannya adalah diperoleh oleh mereka. Nah yang kita tidak boleh diam. Nah sekarang Abah menganjurkan kepada para guru, kepada intelektual,
marilah kita kita perjuangkan hak kita ini dengan sebenarnya. Dan kalau kita diam pada saat mereka mengklaim bahwa kemerdekaan ini hasil para Ba'alwi, maka tentu saja anak-anak kita nanti ke depan, anak cucu kita akan menganggap bahwa benar-benar bahwa kemerdekaan ini adalah milik mereka. Nah, inilah yang harus kita pahami, yang tidak boleh kita biarkan. Maka kenapa Abah live malam ini, setelah Abah barusan dengan Zoom dengan beberapa teman di beberapa para dosen ya, yang ini jadikan buat Abah ini adalah sudah, maka mereka mengatakan bahwa sesungguhnya ancaman Ba'alwi ini adalah TSM, terstruktur, sistematis, dan masif ya sahabat. Dan inilah yang tidak boleh terjadi ya, pada saat lambang-lambang negara diakui oleh mereka, kemudian kemerdekaan adalah jerih payah mereka, kemudian juga bagaimana lagu-lagu kebangsaan ditulis oleh mereka. Nah, inilah yang menjadikan, kemudian mereka berkata bahwa kami adalah Tuhan daripada kalian, seolah-olah bahwa kalian adalah milik kami. Nah, itulah kenapa mereka yang dulu memang zaman kolonial Belanda, Belanda itu adalah membuat kasta ya di dalam masyarakat tadi semua, di mana masyarakat Eropa adalah kelas 1, kemudian juga sama dengan masyarakat Arab adalah kelas 2, kelas India dan Cina adalah kelas 3, sementara kita bangsa Indonesia adalah Irlander, adalah merupakan, maka tadi kenapa ada selalu tulisan anjing dan pribumi dilarang masuk. Artinya apa itu? Berarti kalau begitu kalau begitu adalah bukan fitnah ya saudara. Silakan Anda buka sejarah. Silakan Anda buka sejarah dari semua. Kalau Anda perlu ke Perpustakaan Nasional, silakan. Bahkan Anda silakan bisa masuk ke situs Universitas Leiden tentang Utsman bin Yahya. Bahkan Anda silakan membeli kitabnya. Namanya adalah Minhajul Istiqomah. Bahkan sekarang masih dijual. Silakan Anda lihat di halaman 20. Di sana bahwa Indonesia, bahwa pemerintah kita dilarang adalah untuk berjuang. Tadi semua karena berjuang melawan Belanda adalah dianggap sebagai merupakan hawa nafsu, adalah merupakan setan. Nah, inilah yang sekarang. Silakan kalau Anda yang masih pengikut daripada Ba'alwi, bagi Abah nggak peduli tadi semua ya. Tetapi kalau Anda mencintai negeri ini, maka silakan Anda. Kasihan anak-anak Anda sendiri. Dari semua sejarah. Kalau Anda percaya mereka adalah pejuang buat negara ini, silakan cari di Taman Makam Pahlawan mana yang ada Ba'alwi itu. Tetapi sebaliknya mereka malah justru mengklaim, mengakui semua adalah dengan pemalsuan makam-makam para pejuang negara kesatuan Republik Indonesia. Silakan ya, kalau Anda masih mengotot, Abah percaya pada orang-orang yang masih ngotot ingin mempertahankan ini semua, itu hak Anda dari semua ya. Tetapi bagi kami bangsa Indonesia, tumpah darah kami dari semua. Yang kemana kami hidup, orang tua kami adalah hidup di negara ini. Darah kami adalah berasal dari Narun, Hawaun, Maun, Turabun yang ada di negeri ini. Maka bagi kami, siapapun dia, bagi kami silakan kalian mengaku Mu'jizat Rasul. Bagi kami silakan kalian mengaku bahwa gunungan kalian itu adalah bisa Mi'raj 70 kali dan lain sebagainya, itu silakan. Itu urusan kalian. Tetapi bagi saya pribadi, siapapun yang mengklaim bahwa perjuangan ini adalah milik mereka, tapi sejarah tidak pernah membuktikan. Bagi Anda yang barusan menulis, yang masih mendukung, menyebutkan fitnah, silakan cek tadi semua. Kalau Anda merasa Ba'alwi itu adalah pahlawan, silakan tunjukkan kepada saya satu nama. Di Makam Pahlawan Kalibata kah? Di Makam Pahlawan Yogyakarta kah? Di Makam Pahlawan Surabaya kah? Silakan temukan fakta yang ada. Dan termasuk juga ini tentang ada sahabat yang masih belum percaya bahwa DN Aidit itu adalah Ba'alwi. Tapi kan Robito Alawiyah mengatakan tentang DN Aidit, sahabat. DN Aidit itu dikisahkan tentang adalah merupakan seorang janda pribumi yang punya anak yang bernama Nuh, yang kemudian menikah dengan Ba'alwi yang bermarga adalah Aidit dari semua. Tapi kan ini semua ada fakta yang paling akurat, yang paling nyata adalah dari siapa? Adalah yang paling nyata dari siapa? Dari keluarganya sendiri. Ilham Habibie sudah mengakui siapa bapaknya. Bahkan Abah punya silsilah DN Aidit sampai 15. Bahkan sampai kepada di silsilah beliau itu sampai kepada Ubaidillah pakai Muqaddam.
dan lain sebagainya. Berarti tidak boleh kalau seandainya kalian pahlawan di aku, tetapi sesungguhnya kalian tidak mau mengakui bahwa di apa namanya, siapa yang menjadikan pejuang-pejuang komunis di Indonesia. Dan percayalah, Indonesia dari mulai awal kemerdekaan tidak ada satupun paham komunis di negara ini. Sesungguhnya komunis itu ada di Yaman Selatan. Silakan Anda cek. Bahkan maaf, Habib Ali Al-Jufri, ayahnya itu adalah pendiri PKI di Yaman. Silakan, kakeknya itu, kakek buyutnya. Silakan. Bahkan itu sekarang sedang diperdebatkan, sedang didiskusikan. Tapi fakta tidak bisa mengelak, ya sahabat. Maka Abah tidak mau menjelekkan tentang mereka. Tetapi intinya pada dasarnya yang harus kita perjuangkan sekarang adalah jangan sampai ada orang luar apalagi dengan beraninya dia mengagung-agungkan Tarim tadi semua. Dikatakan bahwa semua manusia yang ada di Tarim itu adalah merupakan wali. Kentut itu semua. Ya. Yang jelas tadi Tarim itu negara ya, adalah yang paling susah, belangsak dari dulu bahkan belangsak dari sekarang. Dalam mereka itu bahkan oleh Hub de Jong. Silakan Anda yang masih membela Ba'alwi, nih lihat bukunya, bacalah oleh Anda Hub de Jong tentang bagaimana siapa orang Yaman ini, kapan datang ke Indonesia, untuk apa dia datang ke Indonesia, siapa yang membawa mereka datang ke Indonesia kalau bukan Sunok Horgronya. Walaupun Sunok Horgronya sendiri adalah pusing dengan mereka, karena mereka itu selalu meminta adalah menjadikan Sayyid, ingin ditetapkan sebagai Duriat Rasul. Yang Abah ingin live malam hari ini, karena Abah mendidih, karena pada saat setelah barusan ada 1 jam kita mengadakan Zoom, mengadakan kemudian dengan mereka para doktor, para profesor yang ada tentang ini. Memang jangan dibiarkan. Kalau menurut mereka, maka Abah meminta kepada mereka untuk membahas masalah ini adalah di kampus-kampus. Tidak boleh para intelektual, para diam, apalagi para pelaku sejarah. Abah juga ingin berjumpa dengan Profesor Dr. Anhar Gonggong, ingin menyampaikan bahwa pengklaiman mereka ini adalah keterlaluan kepada bangsa Indonesia. Dan keterlaluan mereka itu dibiarkan oleh kalian semua. Dan kalian membiarkan mereka seenaknya mengaku tanah ini, mengaku Indonesia adalah sebagai pintu otoritarian. Mereka kita biarkan mereka mengaku, mengacak-ngacak tatanan kehidupan di bangsa ini. Dan menempatkan mereka adalah sebagai feodalisme gaya baru. Dengan menunjukkan bahwa mereka punya kasta. Dalam Islam tidak mengenal kasta. Tadi semua ya. Maka Abah ingin menyampaikan kepada, khusus pada malam hari ini meminta kepada, wahai para sahabat-sahabat di sekolah-sekolah, di SMP, di SMA, di semua. Mulailah sampaikan kepada siswa, kepada siapapun tentang siapa pahlawan kita. Dan tidak boleh anak-anak kita yang masih Gen Z ini menerima informasi yang salah. Karena mereka nanti akan suatu saat, ingat, kehancuran Mesir, kehancuran termasuk juga Islam yang sudah 600 tahun hidup di Spanyol, hancur adalah karena diam. Apakah itu para ulamanya maupun diamnya, mereka adalah yang pelaku-pelaku dalam bidang pendidikan tadi semua. Wahai tentara, wahai polisi juga, jangan biarkan urusan yang semacam ini. Kalian adalah penjaga garda bagi bangsa ini. Ada orang yang merupakan pendatang, yang tidak tahu diri dan kurang ajar di negara ini, yang kemudian menghina ulama bangsa ini, kemudian juga menukar-nukarkan sejarah kisah bangsa ini, pengklaiman atas kemerdekaan, pengklaiman atas Garuda Pancasila, pengklaiman atas Pancasila, pengklaiman kepada lagu-lagu kebangsaan Indonesia, terus kalian biarkan. Di mana rasa cinta kalian kepada bangsa ini? Di mana rasa cinta kita kepada perjuangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Bagaimana perjuangan mereka yang luar biasa dari semua? Ya, ini harus diluruskan dari semua. Karena sejarah ini, sekarang ini zamannya medsos, maka segalanya adalah ada jejak digital. Kalau jejak digital itu adalah pengakuan mereka, dan mereka kita tidak biarkan, maka jejak digital itu, yang salah itu suatu saat akan menjadi kebenaran oleh anak-anak kita, cucu kita suatu saat nanti. Suatu saat nanti, anak-anak muda kita tidak kenal lagi pada sejarah. Anak-anak muda kita nggak peduli lagi kepada bangsa ini. Nah inilah yang harus kita bangkitkan kembali. Selain kita memusuh urus asal nasabnya, maka Abah malam ini tidak ngomongin masalah nasab, tetapi kepada siapapun orang yang datang sebagai pendatang di sini, mengacak-ngacak negeri ini, kemudian mengaku bahwa ini adalah milik mereka, oh tentu saja ini adalah sebuah kemarahan. Maka mengeluarkan darah untuk itu pun adalah mati syahid dalam mulut Abah. Dari semua ya. Jangan diam.
Silakan Anda punya HP, Anda punya jari, mulailah menulis sesuatu yang baik. Mulailah menulis sesuatu fakta sejarah. Bagi para pendidik di sekolah-sekolah, apakah guru sejarah, apakah guru apapun tadi semua, Anda tahu sejarah. Anda mengajarkan sejarah. Siapa Pangeran Diponegoro? Siapa Teku Umar? Siapa Cut Nyadin? Siapa Panglima Polim? Siapa adalah Sultan Agung Tirtayasa? Siapa Raja Kediri, Raja Singosari, Raja Donggala, Raja yang Galuh, Raja Pakuan, dan Raja Pajajaran, Raja Majapahit, Raja Sriwijaya. Inilah yang harus kita adalah malu sebagai warga negara ini, malu sebagai ngaku NKRI. Jangan hanya teriak NKRI adalah harga mati, tetapi kalian untuk menulis satu hal yang simpel saja, bahwa sesungguhnya di mana kita tidak diminta oleh Allah, diminta oleh mereka para pendiri bangsa ini adalah membawa babu runcing seperti dahulu. Cukuplah sekarang gunakan HP kita adalah untuk menyadarkan bangsa ini, menyadarkan anak-anak kita di sekolah-sekolah bahwa apa yang diklaim. Karena saya belum lama ada pertanyaan dari anak saya sendiri. Wah, nah inilah. Kebetulan gurunya itu adalah Mbak Alwi, pendukung Mbak Alwi. Nah ini kan sudah, bayangkan, berarti penyampaian tentang sejarah ini sudah sampai di sekolah. Tadi semua, ya. Ada guru yang mengatakan tanpa peran Habib Indonesia nggak merdeka. Tanpa peran Habib, coba bayangkan. Padahal siapa Habib ini? Mereka itu datang kapan? Mereka didatangkan oleh Sunan Kudus. Kenapa? Karena ulama Indonesia sudah nggak percaya dengan Belanda. Sementara Sayyid dan Syarif yang mengikuti Pangeran Diponegoro sudah nggak percaya. Mereka sudah menghilangkan dirinya, jejaknya. Orang yang dilihat Rasul saat itu sahabat, mereka adalah bersembunyi dari Belanda. Bukan mereka takut mati, tetapi mereka mengatur strategi gerilya bersatu dengan mereka. Nah itulah Belanda kehilangan jejak tadi semua. Nah ternyata Habib Yaman ini dengan pengklaim mereka mengaku sebagai Sayyid di sini, maka banyak ulama yang tertipu. Silakan yang masih percaya dengan lihat ada kisah tentang Geger Cilegon. Berapa ulama yang meninggal di sana? Berapa petani yang meninggal? Geger Tambun, sampai ada Kiai Nur Ali, ada pondok pesantren Nur Ali di sini, beliau adalah pejuang di sini semua, ya. Jadi jangan sepele, anggap sepele pada saat lambang-lambang negara diakui, apalagi negara ini, dan dia nyanyi ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, dan dia selalu mengatakan tentang kemuliaan Tarim, tentang keagungan Tarim, kehebatan Tarim. Tapi lu cari makan di sini, lu beol di sini, bahkan sebaliknya kau menghina penduduk pribumi ini dengan seenaknya. Wahai bangsaku, rakyatku semuanya dimanapun kalian berada, wahai para guru, wahai para dosen, wahai para semua kalian para rektor di universitas-universitas, jangan dianggap sepi. Juga wahai para pemerintah, kalian jangan tidur saja, kalian digaji oleh rakyat. Wahai tentara, wahai polisi, semua yang kalian hanya makan dan tidur saja. Kalian biarkan orang-orang, kalian bahkan jaga acaranya, teriak-teriak memaki presiden kalian, teriak-teriak memaki ulama-ulama kalian, bahkan teriak-teriak mengganggukan Tarim di depan hidung kalian. Di mana? Di mana rasa kebangsaan kalian? Maka inilah kalau menurut Abah. Silakan para tentara, para polisi, carilah ceramah-ceramah Bahar bin Smith dan semua Rizik Syihab semua, ya. Mereka ini adalah hati-hati kalau menurut Abah. Jadi sekali lagi kepada sahabat-sahabat semua, teman-teman dimanapun berada, jangan anggap sepele. Biarkan urusan nasab kepada ahlinya. Biarkan urusan nasab udah ada ahlinya, ada kitabnya. Kemudian ada ahli filologi, ada ahli genetika, ada ahli semua. Kita yang harus lebih kita urus, apa bagian yang kita harus mengambil alih untuk kecintaan kita kepada bangsa ini, untuk menyatukan bangsa ini, menjadikan kita adalah warga pribumi dari semua, ya. Inilah yang harus kita pahami, ya. Jangan sembah, insya Allah hubbul watan minal iman. Tadi mencintai negara itu bagian daripada iman tadi semua. Di mana iman kita? Pada saat kita negara yang dimana kita hidup, yang dimana kita dilahir, tadi semua. Tapi kita justru tidak peduli dengan keadaan semacam ini. Jadi dari hasil Zoom Abah dengan teman-teman di lembaga-lembaga pendidikan, tadi semua kita sudah tidak lagi membahas tentang bab nasab. Kalau Abah adalah bab nasab adalah selesai tadi semua. Tetapi yang harus kita perjuangkan sekarang adalah kembalikan kemerdekaan negara ini. Jangan ada pengakuan dari siapapun, dari bangsa manapun, dari sebuah, apalagi mereka yang lahir di sini.
tidur di sini, makan di sini. Tadi semua, tapi mereka yang diagungkan hanya tarim, tarim, dan tarim. Tadi semua, tapi mereka. Kenapa kalau kalian menganggap tarim itu negara hebat? Kalau kalian menganggap tarim itu adalah merupakan tempat mulia, pergilah kalian ke tarim. Tadi semua. Dan kalian nggak ngerti semua. Abang ngerti. Kok tarim dari dulu sampai sekarang adalah negara melarat. Tadi semua ya. Tadi semua. Inilah. Jangan ikutin ulama-ulama merupakan balwi-balwi hitam. Tadi semua. Karena dari sejak dahulu juga sama. Pada saat perjuang kita adalah ingin merdeka. Tapi banyak pribumi-pribumi yang ikut Belanda. Nah sekarang pun sama. Tadi semua nggak ada bedanya. Karakternya sama. Membuat komen pun kasar. Tadi semua ya. Inilah tadi yang apa namanya. Kita bisa membedakan orang yang beradab, orang yang berpendidikan, orang yang punya etika. Tadi semua. Apalagi dia sebagai tuan rumah. Sebagai tamu di negara ini, merasa sebagai tuan rumah, harus diagungkan. Di mana kalian bisa ridho pada saat bangsa ini merangkak-rangkak berjalan seperti bebek harus mencium kaki-kaki mereka? Sementara itu kalian juga harus memberikan uang kepada mereka. Tadi semua. Dan mereka berusaha menjadi panitia surga dan neraka. Untuk klaim mereka tentang pakai mukodam, pakai bodoh setan. Tadi semuanya. Kalian percaya silakan. Tapi yang harus kita bela sekarang ini adalah pengakuan bahwa mereka adalah tuan di negeri ini. Tadi semua. Ya. Ini tidak boleh terjadi. Tadi semua. Maka Abah meminta juga kepada Departemen Agama. Jangan diam. Kepada Departemen juga kepada siapapun. Kehakiman. Kejaksaan. Dan juga adalah MUI. Jangan diam. Kalian ada ulama yang kecil saja di kita adalah dianggap sesat. Tapi kalian bahkan maaf. Termasuk polisi-polisi. Kasusnya AJ. Ada sampai hari ini. Belum terlihat ada penangkapan kepadanya. Kasusnya sudah berjalan setahun, korbannya begitu banyak. Kenapa kalian kok tidak berani menangkap Habib ini? Heran saya tadi semua. Ya, banyak kasus tentang perempuan, banyak kasus pelecehan seksual, bahkan kasusnya udah bergantung, ada setahun, ada 2 tahun. Inilah, coba wahai bangkitlah kalian semua. Demi Allah, tidak ada lagi kata kualat, nggak ada. Tadi semua. Ya. Inilah yang harus kalian paham. Tapi kalau kalian cinta negari ini, bangsa ini semua, maka mulai besok Abah mohon kepada para guru semua, sadarkan, jelaskan kepada mereka bahwa berjuang di negara ini, pahlawan bangsa ini adalah orang pribumi sendiri. Tadi semua ya. Pangeran Diponegoro adalah keluarga Hamengkubuwono II. Adalah kakeknya adalah Hamengkubuwono II. Beliau adalah memang syahid dan syarif. Ya, harus dipahami itu ya. Jadi para ulama-ulama Indonesia kebanyakan syahid dan syarif. Tapi mereka, karena zaman perjuangan itu adalah begitu kejamnya Belanda mencari orang-orang yang bergelar syahid dan syarif, maka jangan aneh kalau hari ini mereka itu adalah lebih banyak syukut makan. Selama ini mereka diam, walaupun mereka adalah duriat yang asli, ya sahabat. Ini yang harus dipahami ya. Jadi tolong ya, jadi jangan, apalagi ini anjuran kepada Menko Polhukam. Juga semoga, dan Abah mohon kepada Pak Profesor Dr. Mahfud MD yang masalah ini kepada Ibu Irma juga ya terus suarakan tadi semua. Bawalah ke gedung dewan tadi semua ya, karena ini sudah mengancam kedaulatan bangsa Indonesia. Bahkan kalau menurut Abah adalah sudah mulai ada rencana makar. Sebetulnya banyak rencana makar yang dilakukan oleh Rizik Syihab tadi semua ya. Banyak video yang beredar. Jejak digital mereka adalah ada. Bahkan Abah pun punya puluhan video tentang dia mengaku bahwa dia adalah ISIS, bahwa dia mengaku dia sudah dibayar oleh Al-Baghdadi. Nah inilah dari semua. Ini ya, mungkin itu saja yang Abah yang sampaikan pada malam hari ini adalah mengajak para guru, para dosen dari semua di lembaga pendidikan, jangan diam, teruskan ajakan simposium, kalau perlu seminar tentang kembali mencintai tanah ini adalah insya Allah sebuah bangsa, sebuah negara. Pada saat sudah mengakui kebenaran adalah kebenaran ulamanya sendiri, kebenaran pahlawan-pahlawannya sendiri. Inilah bagian daripada tugas kita untuk melanjutkan kemerdekaan ini. Kemerdekaan ini diraih dengan air mata dan darah. Tadi semua, bagaimana pakik merdeka yang mereka teriakan. Pakik Allahu Akbar. Tadi semua mereka Allahu Akbar yang dikatakan dengan benar. Tapi bukan hanya sedikit-sedikit Allahu Akbar untuk memaki orang. Tapi menggunakan Allahu Akbar untuk menghina para ulama.
mengatakan Allahu Akbar untuk menghina presiden. Allahu Akbar. Apa itu tadi semua? Inilah tadi semua pengakuan Kleman kepada Duria untuk hal yang salah.